wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang pada Ibu Insinyur Haji Neti Nurlenawati, Magister Manajemen selaku dosen statistik, dan selamat siang juga untuk rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peramalan berdasarkan pendapatan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2024 pada link New Milk Coffee. Adapun di sini anggota pada kelompok 3 di ketua kelompok ada Saudara Muhammad Nur Hadi, anggota saya sendiri Hati Melani, De Anggu, Irma Irfani, dan Nabila. Untuk pembagian tugas pada kelompok ini, saya sendiri pada menjelaskan pada analisis data menjelaskan tentang tren metode semi rata-rata dan presentasi PPT. Saudara Angguh mempresentasikan tren metode kuadrat terkecil dan presentasi PPT. Saudari Irma pada analisis data mengerjakan tren metode eksponensial, dan pada pembuatan video sebagai editing video. Sementara untuk Saudari Nabila pada analisis data bertugas mengerjakan tren metode kuadratis, serta pada pembuatan video melakukan editing video. Dan terakhir Muhammad Nur Hadi pada analisis data mengerjakan analisis metode tren terbaik dan pembuatan PPT. Baik, kita mulai tentang pembahasan peramalan berdasarkan pendapatan ini pada link New Milk Coffee periode Januari sampai dengan Februari tahun 2024. Latar belakang dari tema ini adalah pada bab ini kita akan membahas tentang analisis deret berkala dan peramalan, di mana yang dimaksud dengan deret berkala atau time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu dan melakukan analisis deret berkala baik berupa tren, variasi musiman, dan siklus berguna untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau analisis deret berkala berguna untuk meramalkan kondisi mendatang. Peramalan baik penjualan, produksi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya, baik jangka pendek atau kurang dari 1 tahun maupun jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, berguna bagi penyusunan rencana perusahaan dan negara. Ketika kita mengetahui kondisi masa depan baik dari sisi produksi maupun penjualan, itu akan mendorong perusahaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sedini mungkin, sehingga hasil yang akan kita capai akan lebih optimal lagi. Oke, untuk data pendapatan pada link New Milk Coffee ini sudah saya tampilkan pada tabel. Untuk data di sini kita menggunakan 60 data yang terdapat pada bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024. Adapun metode pengerjaan di sini yaitu yang pertama tren menggunakan semi rata-rata kuadrat terkecil, kuadratis, dan eksponensial, dan yang kedua variasi musim menggunakan metode rata-rata sederhana. Di mana untuk tujuan riset di sini itu menerapkan metode tren pada data link New Milk Coffee. Selain itu juga kita mengetahui tren yang terbaik, yang mana yang akan bisa kita gunakan. Yang ketiga mengetahui analisis variasi musim, dan yang terakhir kita bisa meramalkan pendapatan link New Milk Coffee pada waktu ke depan tertentu. Itu kita bisa mengestimasikan atau meramalkan berapa pendapatan yang akan tercapai. Di sini kita akan bahas tentang metode analisis tren. Poin 1, metode semi rata-rata. Oke. Pada metode semi rata-rata ini ada beberapa hal yang akan kita kerjakan, di mana kita akan mencari nilai B dan merumuskan persamaan tren Y.
Untuk data sudah kita tampilkan pada tabel. Adapun langkah-langkah pengerjaan yang akan kita kerjakan pada langkah pertama kita akan membagi menjadi dua kelompok dan menentukan nilai titik tengah pada masing-masing kelompok. Karena ini kita menggunakan data sebanyak 60 data, maka ini kita bagi dua, masing-masing data itu 30 data. Kita bagi dua, kelompok 1 atau K1 ada 30 data dan kelompok 2 atau K2 ada 30 data. Lanjut setelah kita setelah kita membagi kelompok menjadi dua bagian ini, kita akan menentukan nilai titik tengahnya dan setelah terbagi kita akan menghitung perubahan tren dengan rumus yang B sama dengan K1 dikurang K2 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Serta merumuskan persamaan tren Y dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Maka di sini kita akan mencari dulu nilai A-nya. Nilai rata-rata kelompok 1 itu setelah kita melakukan pengerjaan dari kelompok 1 atau K1 30 data dengan rata-rata mendapatkan nilai 52.000. Untuk kelompok 2 70.800. Setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai rata-rata di sini kelompok 1 dan kelompok 2, maka kita bisa mencari nilai B. Setelah kita masukkan angka yang sudah kita dapat, itu untuk B didapatkan 648,3. Setelah nilai ini ditemukan, maka persamaan akan bisa kita masukkan angkanya, di mana untuk K1 persamaannya adalah Y sama dengan 52.000 ditambah 648,3X. Sementara untuk kelompok 2 atau K2 persamaannya adalah Y sama dengan 70.800 ditambah 648,3X. Bisa dilihat pada yang sudah kami tuangkan di sini. Next, kita akan bahas poin 2 tentang metode kuadrat terkecil. Pada metode kuadrat terkecil di sini sama dengan halnya pada poin pertama, ada beberapa langkah yang akan kita kerjakan, di mana untuk poin pertama karena jumlah data yang kami gunakan itu genap, maka akan terdapat dua titik tengah, yaitu terletak pada tanggal 30 Januari 2024 atau dengan nilai minus 0,5 dan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nilai 0,5. Setelah kita mendapatkan nilai ini, kita akan melakukan perhitungan kode X, kode Y dikali X, dan X kuadrat untuk mencari nilai A dan B. Setelah didapat nilai-nilai ini, kita akan menentukan persamaan Y aksen. Oke, di sini proses pengerjaan sudah kami kerjakan. Untuk kode X, datanya sudah kami dapat, hasil Y dikalikan dengan X dan X dikuadratkan di pangkat 2, itu kita sudah dapat, nilainya bisa dilihat pada tabel yang kami tampilkan. Untuk langkah pertama, proses pengerjaan, kita mencari nilai A dengan rumus sigma Y dibagi dengan N, di mana jumlah Y di sini kita sudah dapat di 3.684.000 dibagi dengan N di sini jumlah data kita ada 60, maka dapat didapatkan hasil 61.400. Nilai A sudah kita dapat di 61.400. Lanjut kita akan mengerjakan untuk mendapatkan nilai B. Untuk mendapatkan nilai B ini kita menggunakan rumus sigma Y dikali X dibagi dengan X kuadrat. Di sini kita sudah dapatkan angka, jumlah-jumlah yang sudah kita jumlahkan dan angka yang akan kita gunakan, di mana sigma Y dikali X adalah 9.617.000 dibagi dengan X yang sudah dikuadratkan itu 17.995. Maka untuk nilai B kita dapat 534,43. Dan untuk menentukan persamaan Y,
persamaan Y adalah A ditambah BX, maka kita tinggal masukkan saja angkanya. Persamaan Y didapat 61.400 ditambah 534,43X. Lanjut untuk poin 3, metode kuadratis. Untuk metode kuadratis, data bisa dilihat pada tabel yang kami tampilkan. Adapun langkah-langkah pengerjaan untuk mendapatkan nilai-nilai pada tabel yang kami kerjakan adalah pertama, sama karena jumlah data kami menggunakan data genap, maka terdapat dua titik tengah yaitu terletak pada 30 Januari 2024 dengan nilai minus 0,5 dan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan nilai 0,5. Lalu kita akan melakukan perhitungan mencari kode X, kode Y dikali dengan X pangkat 2, dan X kuadrat dikali Y, serta X pangkat 4 untuk mencari nilai A, B, dan C. Dan terakhir kita menentukan persamaan Y. Pada proses pengerjaan ini, untuk mencari nilai A, kita menggunakan rumus jumlah Y dikali dengan jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat dikalikan dengan Y dibagi dengan jumlah data yang ada. Jumlah data yang ada dikalikan dengan jumlah X pangkat 4 dikurangi dengan jumlah X pangkat 2. Maka setelah kita melakukan perhitungan, angka-angka tersebut di atas sudah kita dapatkan tertera pada yang sudah kita tampilkan di sini, maka A didapat dengan nilai 56.772.000,3. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita akan lanjut mencari nilai B. Nilai B ini kita akan didapat dengan jumlah X dikali Y dibagi dengan jumlah X kuadrat. Setelah dimasukkan angka, kita akan mendapatkan nilai 534,4. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai C. Nilai C ini didapat dengan jumlah data dikalikan dengan jumlah X kuadrat dikali Y dikurangi X kuadrat dikalikan dengan jumlah Y dibagi dengan jumlah data yang ada. Jumlah data yang ada dikalikan dengan jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X pangkat 2. Setelah kita melakukan perhitungan, bisa dilihat pada tabel yang kami tampilkan. Untuk C didapat hasil 215,1. Maka dengan kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C, kita bisa menentukan persamaan Y, di mana persamaan Y adalah A plus BX ditambah CX. Maka persamaan Y adalah sama dengan 56.772,3 ditambah 534,4X dikurang 215,1. Lanjut, poin 4, metode eksponensial, maaf. Oke. Pada metode eksponensial ini kita melakukan tahap yang hampir sama, yang membedakan hanya rumusnya saja dan poin-poin yang akan dihitung. Langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah kita menentukan dua titik tengah, yaitu sama dengan pada metode sebelumnya pada tanggal 30 Januari minus 0,5 dan pada tanggal 31 Januari di 0,5. Yang kedua, kita melakukan perhitungan kode X, ln Y, X kuadrat, dan X ln Y untuk mencari nilai A dan B. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, maka kita akan menentukan persamaan Y. Proses pengerjaan untuk mencari A, di sini kita akan menggunakan rumus A sama dengan antilon dikali dengan jumlah ln Y dibagi dengan dibagi dengan N, jumlah data yang kita gunakan. Setelah melakukan perhitungan dan kita mendapatkan angka-angka yang kita butuhkan, kita masukkan pada rumus. Untuk A kita mendapatkan hasil 6,44. Dan untuk mencari nilai B adalah kita menggunakan rumus antilon sigma dikali dengan X ln Y dibagi dengan X
maaf, dibagi dengan jumlah X kuadrat minus 1, itu akan didapat hasil 0,03. Maka dengan nilai A dan nilai B sudah kita dapat, maka kita akan bisa membuat persamaan Y, di mana Y sama dengan A dikalikan 1 tambah B pangkat X. Maka setelah kita masukkan angka, persamaan Y adalah 6,44 dikali dengan 1 plus 0,03 pangkat X. Perkenalkan, nama saya Dianggu Khairul Muntakin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Harti menentukan metode tren terbaik dengan cara mencari nilai sigma Y dikurang Y aksen pangkat 2 yang paling terkecil. Metode semi rata-rata, cara mendapatkan Y aksen dengan rumus Y aksen sama dengan A tambah BX, A, B, dan X dari metode tren semi rata-rata yang sebelumnya adalah Y sama dengan 52.000 ditambah 648,3X. Dan kami sudah mengerjakan rumus tersebut atau penerapan tersebut pada rumus Y sama dengan 52.000 ditambah 648,3X pada tabel di samping. Jadi nilai sigma Y dikurang Y aksen pangkat 2 dalam metode semi rata-rata adalah 329.149.355,55 rupiah. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Cara mendapatkan Y aksen dengan rumus Y aksen sama dengan A tambah BX. A, B, dan X dapat dari metode tren kuadrat terkecil yang sebelumnya adalah Y sama dengan 61.400 ditambah 534,43X. Dan pada tabel di samping kami sudah mengerjakan rumus Y sama dengan 61.400 ditambah 534,43X. Jadi nilai sigma Y dikurang Y aksen pangkat 2 dalam metode kuadrat terkecil adalah 319.822.951,08 rupiah. Selanjutnya, metode kuadratis. Cara mendapatkan Y aksen dengan rumus Y sama dengan A tambah BX ditambah CX. A, B, C, dan X dapat dari metode tren kuadratis yang sebelumnya adalah Y sama dengan 56.772,3 ditambah 534,4X dikurang 215,1X pangkat 2. Dan pada tabel di samping, kami sudah mengerjakan rumus Y sama dengan 56.772,3 ditambah 534,4X dikurang 215,1X pangkat 2. Jadi nilai sigma Y dikurang Y aksen pangkat 2 dalam metode kuadratis adalah 833.389.739,35 rupiah. Dan yang terakhir ada metode kuadratis eksponensial. Cara mendapatkan Y aksen dengan rumus Y aksen sama dengan A kurung buka 1 ditambah B kurung tutup pangkat X. A, B, dan X dapat dari metode tren eksponensial yang sebelumnya adalah Y sama dengan 6,44 kurung buka 1 ditambah 0,03 kurung tutup pangkat X. Dan pada tabel di samping kami sudah mengerjakan rumus Y sama dengan 6,44 kurung buka 1 ditambah 0,03 kurung tutup pangkat X. Jadi nilai sigma Y kurang Y aksen pangkat 2 dalam metode tren eksponensial adalah 550.893.774.036,80 rupiah.
Metode terbaik adalah metode yang memiliki nilai sigma Y dikurang Y aksen pangkat 2 terkecil. Metode semi rata-rata dengan nilai 325 triliun 149.768.355,55 rupiah. Metode kuadrat terkecil dengan nilai 319 triliun 614.822.951,08 rupiah. Metode kuadratis dengan nilai 833 triliun 380.863.739,35 rupiah. Metode tren eksponensial dengan nilai 550 triliun 893.774.036,80 rupiah. Jadi metode terbaik adalah metode kuadrat terkecil dengan nilai 319 triliun 614.822.951,08 rupiah. Kemudian ada variasi umum. Setelah melihat grafik di atas, kelompok kami memutuskan untuk mengambil variasi musim dengan metode semi rata-rata sederhana karena tren pada grafik data kami menunjukkan pergerakan tren yang stabil atau signifikan. Dan kelompok kami telah menyimpulkan bahwa tren yang terjadi adalah negatif. Dikarenakan pada awal penjualan mencapai Rp168.000 dan pada akhir penutupan penjualan hanya mencapai Rp149.000. Di sini ada variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Untuk mendapatkan tabel di samping, kita harus menerapkan rumus pendapatan dibagi nilai rata-rata dikali 100. Hasil rumus tersebut kita akan mendapatkan indeks musim. Nah, kita lihat pada 1 Januari pendapatannya sebesar 168.000. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari indeks musim. Rumusnya adalah 168.000 dibagi 61.400 dikali 100. Hasilnya adalah 274%. Oke, kita sekarang lanjut pada peramalan ya. Oke. Setelah kita melakukan rangkaian pengerjaan beberapa poin di atas, maka kita mendapatkan hasil tentang peramalan ini, di mana bisa dilihat pada tabel dan kita bisa simpulkan di sini bahwa presentasi terendah itu terjadi pada 21 Februari 2024 di mana ramalan terendah pada Naomi Link Cafe yaitu sebesar 24% dengan hasil Y 15.031 rupiah 15.031,90 rupiah. Data pada ramalan ini dapat dikatakan sangat mendekati ke angka Y yang sebenarnya, yaitu 15.000. Kalau dihitung-hitung itu selisih ramalan dengan yang sesungguhnya sekitar 31,90 rupiah. Makanya bisa disimpulkan ramalan ini mungkin mendekati ke akurat ya. Sementara pada presentasi tertinggi kita dapatkan pada tanggal 24 Februari 2024 di mana nilai presentasi tertinggi pada data yang kita ambil selama 60 hari ini sebesar 419% dengan hasil Y sebesar 266.363 rupiah. Maaf, 266.363,1 rupiah. Di mana data ramalan ini dapat dikatakan sama halnya dengan presentase terendah cukup mendekati ke angka Y yang sebenarnya, yaitu sebesar Rp257. Yang setelah kita hitung selisih Y ramalan dengan Y yang sesungguhnya itu sekitar Rp9.363,11. Maka dengan kita setelah mendapatkan perhitungan dan kita menentukan presentasi terendah dan tertinggi di sini, kami menganalisa bahwa pertama
Adapun pada beberapa tanggal terdapat nilai Y0 yang kita tampilkan pada tabel di sini. Ini dikarenakan adanya beberapa faktor, di antaranya ya kafe belum beroperasi yang terlalu lama sehingga mungkin belum banyak orang tahu, dan salah satu hal lainnya adalah mungkin promosi yang belum cukup meluas. Selain itu, analisa tentang peramalan ini bisa kami katakan adalah presentasi tertinggi dan terendah terjadi pada waktu yang berdekatan, yaitu 21 Februari 2024 dan 24 Februari 2024. Setelah kita kaji lagi, setelah kita sesuaikan lagi, dilihat dengan hari, waktu, timing, tanggal tersebut, ternyata pada saat presentasi tertinggi ini terjadi pada waktu weekend. Nah, sehingga pada Neomil atau Neomil Link Coffee ini akan terjadi penjualan yang cukup melesat tinggi, atau mungkin pengunjung yang cukup ramai itu terjadi pada akhir pekan, akhir minggu yang sudah kami buktikan ini terjadi pada 24 Februari 2024 yang jatuh pada weekend. Jadi kesimpulan dari peramalan ini adalah setelah kami melakukan perhitungan jumlah Y dikurangi Y aksen dikalikan kuadrat, menemukan bahwa metode terbaik adalah metode kuadrat terkecil dengan total 319 triliun 614 juta 822.951,8 rupiah, dan variasi musim terendah pada tanggal 4 Januari 2024 yaitu sebesar 0%, dan tertinggi pada 24 Februari 2024 yaitu sebesar 419%. Maka dengan kita sudah tahu tentang cara peramalan ini, mungkin kita akan bisa lebih memprediksi ya, bisa memperhitungkan apa yang kemungkinan terjadi mungkin di depan dengan pencapaian akan kita capai mungkin. Dan dengan kita tahu cara-cara ini ya, kami rasa sangat-sangat membantu ya untuk para pebisnis di bidang apapun, karena kita bisa melakukan penerapan metode tren, variasi musim, dan peramalan pada suatu kasus atau pada suatu usaha mungkin yang dilakukan oleh para pebisnis, dan kita juga akan bisa sangat teliti dan bisa merencanakan sesuatu peramalan ke depan itu akan seperti apa. Sekian data yang bisa kami sajikan tentang peramalan ini, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian aja dari kelompok kami. Bagi kalian para anak muda terutama ya yang suka nongkrong sambil belajar, kalian bisa datang ke Neomil Cafe untuk tempatnya di sini ya, dan Instagramnya di sini ya. See you.